Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, satu tim yang nantinya akan bergerak membawa kota Gresik ini ada suatu wadah bagi seniman dan budayawan, khususnya dalam bidang tradisi di kota Gresik. Walaupun sebenarnya kami bukan warga Gresik, tapi saya punya keinginan Gresik itu seni tradisinya, budaya tradisinya bisa berkembang seperti kota-kota lain. Kita berawal dari Surabaya dulu sebagai pijakan, karena secara kelembagaan yang sudah kita bentuk ini berawal dari kota Surabaya. Pada saat itu Surabaya itu ada satu lembaga besar yang bernama Purbaya. Intinya juga sama, ingin memajukan kebudayaan, dituangkan di dalam ADART yang sudah kita buat. Nah, ini yang akhirnya saya beserta 13 sanggar yang ada di Surabaya membentuk wadah, yaitu yang bernama HIPRES. HIPRES itu kepanjangan dari Himpunan Paguyuban Reok Ponorogo dan Jaranan Surabaya. Nah, dari situlah 2013 itu titik awal berdirinya HIPRES ini. Animo daripada teman-teman tradisi semakin berkembang, dari 13 sanggar menjadi 68 kurang lebih yang dinaungi HIPRES di kota Surabaya. Pada awalnya pemerintah memandang sebelah mata. Akhirnya karena kekompakan kita di dalam memajukan kebudayaan, jadi kami tidak hanya sekedar tampilan, tapi kami memberikan edukasi kepada adik-adik kita, memperkenalkan budaya tradisi yang punya nilai-nilai adiluhung. Itulah yang menjadi sasaran kita. Jadi visi misi kita itu tidak hanya sekedar mencari tampilan, akan tetapi mengedukasi masyarakat agar apa? Nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai yang baik ini bisa kita tularkan kepada generasi-generasi milenial kita. Karena saya berkeyakinan dari sinilah tradisi ini bisa membentengi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa kita sendiri. Nah, dari kota Surabaya berkembang sampai akhirnya pemerintah mengakui, dan setiap kegiatan yang sifatnya seremonial, HIPRES ambil bagian di sana. Termasuk dari tahun berapa, Pak? Ya mulai sekitar 2013 pertengahan itu kami sudah dipercaya untuk menyambut kapal-kapal pesiar yang dari asing. Kami pernah tampil di dalam kapal pesiar itu. Lalu kami oleh pihak-pihak swasta juga pernah diajak roadshow sampai ke Jawa Barat. Malah ada yang pernah nawari sampai ke luar negeri karena teman-teman banyak yang masih kuliah, masih sekolah, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan karena mengganggu. Soalnya kalau jangka pendek sih tidak apa-apa, waktunya ditarget 3 bulan lah. Kita kesulitan, mereka juga punya tugas masing-masing, aktivitas masing-masing. Nah, dari si kota Surabaya ini berkembang sehingga pemerintah juga tidak memandang sebelah mata. Kami selalu dilibatkan di dalam tampilan-tampilan yang sifatnya seremonial, baik itu di balai kota maupun di tempat-tempat destinasi wisata kota Surabaya. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kami ingin mencoba mengembangkan kesenian itu lewat IT. Lalu kami buka akun YouTube, kita buka website yang pada saat itu sudah berjalan. Nah, ini tawaran-tawaran untuk tampil dari pihak-pihak swasta maupun sponsor yang dari Jakarta dan lain-lain itu cukup padat, sehingga 1 bulan itu kadang-kadang kami harus melayani banyak tampilan di sana. Kesibukan dan tambahan pundi-pundi bagi teman-teman yang sudah bergabung pada saat itu. Nah, dari situlah akhirnya rekan-rekan atau teman-teman seniman di kota kabupaten itu ingin menggabungkan diri dalam HIPRES. Lalu kami berubah nama menjadi, karena awalnya dari Surabaya hanya HIPRES, berubah nama menjadi Budaya Nusantara Seni Tradisi Lokal HIPRES Jawa Timur.
kami sebagai ketua umumnya, wakilnya teman kita dari Tulungagung, ketua 2 juga dari Surabaya. Lah, struktur organisasinya itu mewakili teman-teman yang ada di kota kabupaten. Jadi budaya Nusantara seni tradisi lokal itu disingkat BN Setaloka Hipres Jatim. Secara legalitas kami sudah memiliki legalitas berupa akte perubahan ya. Jadi perubahan ini diawali 2013 itu dari akte notaris Bapak Dr. Hadi Sutopo. Kebetulan ini dulu juga mantan penari ganong. Jadi ini seniman yang alumni UNER Fakultas Hukum, lalu kami dibuatkan SK legalitas secara cuma-cuma, dan ini sudah ada SK dari Kemenkumham, jadi semacam ini kami lalu membuat sebuah company profile ya. Nah, strukturnya cukup sederhana, tapi ini SK dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Ini struktur intinya, ini ada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Umum, Sekjen, Bendahara. Jadi di situ ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, karena di Jawa Timur kan cukup luas sehingga kami harus bisa membagi tugas, job description daripada masing-masing mengurus ya. Saya berharap nanti di Gresik itu, makanya kami fokus 2 ya. 2 itu yang pertama kelembagaan, nanti akan kita isi dengan teman-teman rekan-rekan kita yang ada di Kota Gresik. Yang kedua adalah sanggar. Sanggar ini yang nantinya kita kelola khusus warga di Patra, karena domisili sanggar ini di Patra. Jadi itu keinginan saya, semoga nanti kita diskusi pada malam hari ini paling tidak mempunyai gambaran kita harus kemana dan ini mau dibawa kemana? Ya, dibawa kemana gitu loh. Tapi keinginan saya, marilah kita sebagai generasi, kita anggap sebagai orang tua ya, agar kita bisa memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat, terhadap anak-anak kita yang belum tahu tentang seni budaya, supaya apa? Ini menjadi benteng mereka di dalam mengembangkan budaya tradisi untuk menangkal budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai daripada kepribadian bangsa kita. Saya kira mungkin pengantar saya dari kami, mungkin itu secara garis besar ya. Nanti kita sambung lagi. Ayo Kota Gresik menjadi pusat daripada budaya.